Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Di sini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, Al-Habib Umar menjelaskan bahwasanya ilaju hubbil madah wa karahiyatuz dzam. Cara mengobati hubbul madah, cara mengobati orang yang terkena penyakit senang dengan pujian dan marah ketika dicaci. Sebab memang tabiat manusia begini, kalau dipuji senang, dicaci marah. Ternyata ini adalah merupakan penyakit yang harus kita obati, ayo ahbab. Seorang hamba Allah yang tulus hanya untuk Allah, maka tidak akan terpengaruh dengan pujian dan tidak akan terpengaruh dengan cacian. Dipuji dan dicaci tidak merubah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini nampak jelas bahwasanya senang dipuji atau marah ketika dicaci ini merupakan penyakit yang wajib kita sembuhkan. Penyakit yang wajib kita obati. Maka dalam kitab ini Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan ada cara mengobatinya. Hubbul madah ini. Apa itu? Dinyatakan aktsarun nas halaku bi khaufi madamatin nas wa hubbi madhihim. Dinyatakan banyak di antara manusia halaku telah binasa. Binasa karena apa? Binasa karena takut mendapatkan cacian dan senang mendapatkan pujian. Jadi kekhawatiran dia gimana caranya biar aneh gak dicaci. Kekhawatiran dia gimana biar saya selalu mendapatkan pujian dari orang. Sehingga akhirnya dia tenggelam dalam lautan ini sehingga dia pun akan hancur dan binasa. Fasarat harakatuhum mawqufatun ala muyafiq wa ridhan nas. Sehingga akhirnya perbuatan dia itu cuma sebatas gimana bisa mendatangkan ridhonya manusia. Gimana orang bisa hormat sama saya, gimana orang bisa senang sama saya. Na'udzubillah min dzalik, yang kayak begini dia bakal putuskan hubungan dengan Allah. Sebab yang dikejar ridhanya manusia, ridhanya makhluk. Dan kita harus paham ayolah ahbab, orang yang seperti ini adalah orang yang terlena lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya dia senang mendapatkan pujian dari manusia. Hakadha ridhan nas ghayatun la tudrak. Dia lupa tuh bahwa ridhanya manusia adalah harapan yang enggak bakal bisa dicapai. Semaksimal mungkin dia berusaha, tetap aja nggak bakal dapat ridho semua manusia. Cuman kekhawatiran ini muncul. Dia pikir kalau dia berbuat ini semua orang bakal puji dia, semua orang bakal hormat pada dia. Nah, ini kadang-kadang orang binasa nih, ibadahnya sudah banyak, tapi gara-gara seperti ini urusannya hancur di hadapan Allah. Sebagaimana dikisahkan, ada satu orang yang beribadat, yang selalu melaksanakan istiqomah, salat di masjid, selalu mendapatkan shaful awal selama 20 tahun. Istiqomah dalam kebaikan ini. Salat 5 waktu di masjid dan dapatkan shaf pertama. Terus selama 20 tahun nggak main-main. 20 tahun istiqomah. Setelah berlalu 20 tahun, ketika dia ingin pergi ke masjid ternyata ada urusan di rumahnya sehingga agak terlambat datang ke masjid. Sehingga shaful awal sudah penuh, shaf kedua sudah penuh, shaf ketiga sudah penuh, dia berdiri di shaf paling belakang. Ketika dia berdiri di shaf paling belakang, mulai di dalam salat dia berpikir, dia bilang, ya Allah, aneh 20 tahun istiqomah di shaful awal. Sekarang aneh berada di shaf paling belakang. Ini kira-kira ntar orang bakal ngomongin apa pada saya ya? Khawatir dengan cacian, khawatir akan komplainan orang. Ntar gimana, jawabnya apa? Apa yang harus saya bela diri saya kalau orang akan menyudutkan saya? Kalau ada yang bilang, itu udah mulai malas ya ibadah. Aduh, ini gimana cara jawabnya? Itu udah mulai kendor ya. Gimana saya menghadapinya? Jadi sepanjang sholat yang dipikirkan biar selamat dari cacian orang. Akhirnya begitu salam, dia baru sadar ternyata berarti sholat aneh 20 tahun di shaful awal cuman biar selamat dari cacian makian orang doang. Berarti sholat aneh selama 20 tahun mesti aneh kodok semuanya. Tuh lihat. Untung nih orang soleh. Coba kalau kita udah insya Allah terima sama Allah ya. Tapi mereka lihat, ayo al-ahbab, kadang yang kita lakukan ini melakukan kebaikan karena takut dihina. Kenapa ente sedekah?
Biar nggak dibilang orang pelit, Beb. Kenapa ente hadir majelis taklim? Ya biar dibilang nggak malas, Beb. Kenapa ente melakukan kebaikan ini? Biar dibilang nggak begini. Artinya yang melakukan kebaikannya khawatir dengan cacian orang. Berarti nggak murni, tidak ikhlas, tidak bukan karena Allah, tapi biar selamat dari hinaan orang. Atau kadang kenapa melakukan ini? Biar orang tahu siapa saya. Kenapa sedekah? Biar orang paham, saya orang paling dermawan. Tuh lihat, artinya dia melakukan kebaikan mengharapkan pujian orang. Jadi melakukan ibadah mengharapkan pujian orang atau takut akan cacian orang, ini menunjukkan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Kadang kita nih hadirin, jujur kita nih cuma manusia biasa. Kadang terlintas dalam benak hati kita. Terlintas dalam benak hati kita. Ketika kita ceramah, menyampaikan ilmu yang Masya Allah, kita ngerasa, wah ini kayaknya orang pada paham ilmunya saya nih. Habis ini orang bakal hormat sama saya. Kadang terlintas yang seperti ini. Atau kadang kita sedang memimpin sholat. Kita membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, terus kita merasa, oh kayaknya orang bakal senang dengan bacaan saya. Nah ini terlintas hadirin. Nah hal-hal seperti inilah yang harus kita obati. Bahwa ini adalah penyakit hati. Dan saya yakin kita semua nggak luput dari ini. Artinya kita nggak menutupi diri kita, artinya kita pun ada penyakit seperti ini yang mana ini harus kita obati. Jangan biarkan ini penyakit menahun, bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Ada penyakit orang bilang penyakit AIDS, penyakit yang nggak ada obatnya. Nah ini pun juga sama, ayolah Pak. Kalau kita nggak berusaha mengobatinya nggak bakal sembuh, bahkan yang lebih buruk. Kalau penyakit-penyakit yang zahir di dunia, kalau udah meninggal sembuh. Tapi kalau penyakit hati kayak begini udah meninggal tetap sakit di dalam kubur. Tetap sakit di akhirat kelak. Makanya ini harus kita obati, kita sembuhkan. Makanya gimana cara menyembuhkannya? Dinyatakan di sini kalau orang senang dipuji, takut dicaci, akhirnya yang dikejar ibadahnya dia, usahanya dia cuman mencari ridha manusia. Mencari ridhanya manusia atau takut dicaci oleh manusia. Fayajib mu'alajatuh, maka wajib disembuhkan ini penyakit. Wajib disembuhkan. Wa tariquhu, gimana cara menyembuhkannya? Mulahadzatul asbab. Kita cari tahu sebabnya apa sih orang senang dipuji? Sebabnya apa sih orang takut dicaci? Maka di sini bakal dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, sehingga kalau kita udah tahu sebabnya, baru nanti disebutkan cara menyembuhkannya. Apa itu? Ihfal awal. Sebab orang senang dipuji. Istis'ar al-kamal bi gaulil madih. Orang kenapa senang dipuji? Sebab merasa sempurna atas pujian orang yang memuji. Bilang ente Masya Allah, Beb, ente orang alim. Sempurna ngerasa. Ngerasa dirinya udah sempurna. Kenapa dibilang orang alim? Ketika dia sedekah, wah Masya Allah, Beb, ente orang paling dermawan. Tuh senang. Menunjukkan kenapa? Sebab dia merasa sempurna dengan pujian itu. Faraja aglah. Kata Imam Ghazali, coba kau renungkan kembali itu ucapan orang. Faraja aglah. Artinya jangan ente percaya ucapan itu, tapi kembalikan pada dirimu. Fa in kunta muttasifan bi sifah allati madahaka. Kalau seandainya engkau benar memiliki sifat seperti apa yang dipujikan orang kepada engkau, fahiya imma tastahigul madah kal ilm wal wara, maka dia antara dua. Yang pertama, kalau memang engkau memiliki sifat yang patut memang dipuji, yakni sifat ilm atau sifat wara. Sebab ini sifat terpuji, makanya patut dipuji. Kita kalau melihat orang alim, Masya Allah, hadza rajulun alim, patut kita puji. Cuman masalahnya kita ini waktu nerimanya bagaimana? Ini sifat memang patut untuk dipuji, sifat ilm atau sifat wara. Wa imma atau la tastahigul madah, atau memang sifat yang tidak patut dipuji sebenarnya. Ada pada dia, cuman sifat yang dimiliki oleh dia ini sebenarnya tidak dipuji, tidak patut dipuji. Apa? Seperti apa? Karwah, kayak kekayaan. Orang yang hartawan, banyak hartanya, harta duniawi gak patut dipuji. Sebab dunia walaupun banyak, lebih hina dibandingkan sayap nyamuk. Sayap nyamuk gak bakal dipuji ya. Masya Allah, ada rajulun punya satu sayap nyamuk, patut dipuji lah. Dunia lebih hina dari itu. Katarwah.
wal jah, kedudukan di mata manusia, wal arad adunyawiyah, atau segala macam pernak-pernik duniawi. Pernak-pernik duniawi yang dimiliki oleh manusia, ini sifat yang tidak patut dipuji. Kalau pengen puji, ilm, puji, terpuji sebabnya. Akhlaknya bagus, terpuji. Wara, masya Allah, zuhud, patut dipuji. Tapi kalau banyak harta, punya kedudukan, punya ini, semuanya yang duniawi ini adalah perkara yang tidak patut dipuji. Jadi kadang orang mendapatkan pujian ini karena dua hal. Yang pertama, karena dia memiliki sifat tersebut, sifat ini terbagi menjadi dua. Sifat yang patut dipuji atau sifat yang nggak patut dipuji. Fa in kanat minal a'rad, dinyatakan kalau seandainya orang tersebut yang dipuji karena memiliki pernak-pernik duniawi, karena hartawan, karena dia punya kedudukan, karena dia ini adalah seorang pejabat atau semacamnya, terus dipuji, fal farah, terus dia bergembira, kal farahi binabatil ard alladhi yashir 'alal ghurb hashiman tajruhu riyah. Ini ibaratnya kayak orang yang senang, bangga, bergembira ketika punya pohon yang indah, lama-lama tuh pohon jadi kering, kemudian tertiup angin, habis. Orang yang hartawan, mau berapa lama dia? Banyak hartanya, Beb. Iya, kalau dia meninggal hilang hartanya. Nggak ada orang, kalau orang kaya raya kalau meninggal kain kafannya dari kain sutra, kagak. Kain kafan tetap. Nggak ada ditaburi dengan tinta emas, tidak sama sekali. Sama, mau orang kaya orang miskin sama. Harga kafannya juga sama di pasar, nggak beda. Nggak ada bedanya. Hilang semua hartanya. Harta yang dimiliki semuanya buat ahli waris. Jabatan begitu juga, kalau dia meninggal, khalas. Kadang belum sampai meninggal udah hilang tuh jabatannya, udah pindah tangan. Ada pernah Habib Zain bin Sumait pernah diajak oleh satu orang menteri di sini di Indonesia. Diajak mampir ke rumah seorang menteri, rumah dinas. Begitu masuk, Habib, doain, ini rumah dinas saya. Bilang, betak wala rumah ente apa rumah dinas doang? Rumah dinas, buat apa didoain, ntar bakal lepas dari ente. Buat apa didoain? Ente bakal tinggalkan nih, nggak nyampe meninggal udah hilang nih rumah. Kata, mereka memandang apa ini dunia yang dibanggakan oleh manusia, al-arad, ya. Semuanya itu bakal sirna. Bagai kalau kita bangga, dibilang ente hartawan, ente pejabat, ente punya kedudukan. Ini seperti orang yang bangga, kata Imam Ghazali, seperti nabatul ard. Ya, tumbuhan yang tumbuh di muka bumi yang nanti kelama-kelama tidak lama lagi akan berubah hashiman, menjadi kering, ya. Tazruhur ya, kemudian tertiup angin, habis tanpa sisa. Wa hadza min qillatil aql, dan kalau dia bahagia tanda nih orang akalnya sedikit, ya, kurang akal orang kayak begini. Bangga dengan sesuatu yang bakal lenyap. Pernah ada satu orang bangun rumah istana, dia undang tuh arsitek terhebat, dia undang pemborong terhebat, hasil bahan yang paling mahal, begitu indahnya. Begitu sudah jadi, dia panggil tuh orang-orang untuk mengoreksi rumahnya, lihat ada kurangnya di mana. Maka semua pengunjung mengatakan, Masya Allah, ini rumah nggak ada kurangnya, sempurna. Dari catnya sempurna, bangunannya sempurna, walhasil pernak-perniknya semua sempurna. Semua orang bilang sempurna, nggak ada kurangnya. Tapi ada satu orang saleh waktu diundang situ, ketika dilihat, gimana, apa pendapatmu? Dia bilang, ini rumah sempurna, tapi ada cacatnya satu, ada aibnya satu. Raja bingung, yang mana aibnya? Di mana, lantai berapa aibnya? Di lantai berapa atau di bagian mana? Gak. Aibnya cuma satu, apa? Pemiliknya nggak bakal kekal abadi. Pemiliknya bakal mati, itu aibnya. Bangunan semewah-mewahnya tetap aja yang punya bakal meninggal dunia. Apa yang dibanggakan? Maka dinyatakan asyadul gham indi fi sururin tayaghna anhu sahibuhu intiqala. Dia bilang asyadul gham, yang paling membuat saya sumpah, gelisah, bimbang, ketika berbahagia
atas sesuatu yang pasti bakal pindah tuh orang, artinya pindah ke alam barzah. Apa yang dibahagiakan? Begitu pindah ke alam barzah, hilang semuanya. Wa in kanat mimma yastahigul farah. Gimana kalau tadi kan al-arad duniawi, kalau kita bahagia, maka yang menunjukkan kalau ini adalah orang yang gilatul aql. Gimana kalau seandainya ada orang alim, tapi senang dibilang alim. Ada orang zuhud, senang kalau dibilang ini orang zuhud, bahagia. Oh, orang manggil saya zahid. Sifat wara, tapi dia senang kalau dipuji sama orang. Ente ini punya sifat wara, masya Allah ente wara. Senang digituin. Nah ini gimana? Wa in kanat mimma yastahigul farah fa yanbaghi. Maka sepatutnya Allah yafrah li anal khatimah ghair ma'lumah. Jangan bahagia dulu, sebab ujungnya kita nggak tahu gimana. Sekarang kita bisa zuhud, entar di akhir hayat kita kalau rakus dunia repot. Sekarang bisa wara, cuman kalau meninggal hilang sifat wara kita bahaya. Sekarang punya ilmu, kalau di akhir hayatnya pikun gawat. Artinya ya ahbab, yang seperti ini jangan terlalu bahagia ketika kita dipuji. Masya Allah Ustaz, ucapan Ustadz nih Masya Allah nyentuh hati saya, bikin orang pada menangis, bikin orang pada taubat. Wah, kalau kita oh alhamdulillah saya ini kalau udah begini hadirin hati-hati ya, bagi Allah tafrah. Sepatutnya jangan bahagia dulu, sebab kita nggak tahu akhir hayat kita bagaimana. Ya Allah. Fafil khauf min su'iha syughlun anil farah. Sebab kalau kita mengkhawatirkan, takut akhir hayat kita gimana, maka itu bakal menyibukkan kita sehingga kita nggak bakal senang kalau dipuji. Nggak bakal senang kalau dipuji. Sebab kenapa? Sebab kita nggak tahu akhir hayat kita bagaimana. Makanya dulu ada di Palembang Al Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Ada subhanallah. Seumur hidupnya tuh nggak pernah kelihatan senyum, bahagia, senang, tertawa, terbahak-bahak. Sampai orang-orang bingung, nih Habib kok nggak pernah senyum-senyum, kenapa? Kayak susah hidupnya. Bahkan ada orang lagi pada bahagia tuh keluarganya, lagi lihat sesuatu pada tertawa, terbahak-bahak, dia nggak senyum, diam. Saya bilang, Habib, ente kenapa nggak pernah senyum? Kayak susah terus. Dibilang gimana mau bahagia? Aneh nggak bakal senyum dan nggak bakal tertawa kecuali kalau ada udah lewatin 3 hal. Baru aneh senyum. Bilang apa? Kalau aneh bisa meninggal husnul khatimah. Yang pertama. Yang kedua, kalau aneh bisa berhasil melintasi sirat. Yang ketiga, kalau aneh udah masuk dalam surga. Kalau udah 3 ini aneh lakukan, selamat semua, baru aneh bakal tertawa. Subhanallah. Nih, kayak begini. Dahulu ada Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Ada rajul, Masya Allah. Dia, ketika berjalan, lagi turun hujan. Dia mau sholat Jumat di Masjid Sungai Lumpur. Itu perjalanan mungkin sekitar ada 1 kiloan mungkin dari rumahnya. Hujan lebat. Itu orang-orang pada pakai payung, dia nggak pakai payung. Nggak kehujanan, nggak kebasahan sama sekali. Bahkan di antaranya Habib Salim Jindan pun juga ada murasalat dengan Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Ada tukeran sanad keilmuan hadirin. Habib Salim Jindan dengan Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Min kibarus salihin. Dia bilang aneh nggak bakal tersenyum dan nggak bakal tertawa kecuali kalau dilewati 3 hal. Meninggal husnul khatimah, berhasil melintasi sirat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, hakada. Tsumma in kunta tafra biha. Tapi kalau engkau bahagia ketika ada orang memujimu, kau ini orang alim, kau ini punya sifat wara, kau ini orang zuhud, kau ini orang tawadhu, ala rajai husnul khatimah, faliyakun farhuka, dan engkau berharap tetap bisa meninggal husnul khatimah, faliyakun farhuka bi fadlillahi 'alaika bil ilmi wat taqwa la bi madhil madih. Maka bahagialah karena Allah pilih ente memiliki sifat itu, bukan karena pujian orang. Tapi kalau karena pujian orang, hadza ma yang bagi, tidak sepatutnya. Tapi kalau bahagia, alhamdulillah ani dipilih sama Allah jadi orang yang gemar ibadah. Ada nikmat, ya Allah, engkau pilih saya, ya Allah, kau berikan taufik pada saya. Bahagia, hadza rajid, ini boleh, nggak jadi masalah. Senang atas anugerah Allah untuk dirinya, bukan karena pujian orang.
bukan karena pujian orang. Tapi kalau bahagia karena pujian orang, gawat. Tapi kalau bahagianya karena dipilih oleh Allah, maka ini nggak jadi masalah. Bahkan disebutkan di dalam hadis, ciri seorang yang mukmin bahagia kalau udah berhasil melakukan ibadah. Makanya Nabi menyatakan dalam hadis, kata Rasulullah, lisaimina farhatan. Farhatun inda liqa rabbih, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa rabbih. Nabi menyatakan seorang mukmin, lisaim, buat orang yang puasa itu memiliki dua kebahagiaan. Apa itu? Bahagia inda iftarihi, bahagia ketika berbuka. Dalam riwayat pengertian ahli hadis, pengertian ketika berbuka artinya berbahagia ketika berbuka, dikarenakan bahagia telah berhasil menjalankan perintah Allah sampai maghrib. Dari mulai subuh sampai maghrib dia puasa. Jadi bahagia karena dia mengamalkan ibadah. Jadi bahagia bukan karena pujian orang, tapi bahagia karena bisa melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya pada Allah. Dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau bahagianya karena anugerah Allah, boleh. Bahagianya karena dia dipilih oleh Allah, itu silahkan. Tapi kalau bahagia mengharapkan pujian atau bahagia karena dipuji, maka yang seperti ini adalah hal yang tidak baik. Hakada. Wal madah la yaziduka fadala, dan ketahuilah pujian manusia nggak bakal nambahin kedudukan ente di sisi Allah. Walaupun semua orang memuji kita, nggak bakal merubah kedudukan kita di sisi Allah. Kalau contoh ada orang yang jauh dari Allah, tapi seluruh dunia muji dia, apakah berubah jadi dekat sama Allah? Nah, orang yang udah ditakdirkan sama Allah jadi penghuni api neraka Allah. Terus semua dunia, seluruh dunia manusia memuji dia. Apakah berubah jadi penghuni sorga? Enggak. Jadi al-madah la yuziduka fadla. Pujian itu tidak merubah kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat asyifa anta khalin anha. Itu kalau kita punya sifat tersebut. Ya. Jadi buat apa senang kalau dipuji. Ya. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau kalau ada orang memuji dia, ya, dia langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dinyatakan, Allahumma inni as'aluka bima yadhunnun. Ya Allah, saya memohon dari apa yang diprasangkakan mereka kepada saya. Waghfirli mimma la ya'lamun, dan ampuni dosaku apa yang mereka tidak ketahui. Ya. Arti dia doa, ya Allah, jadikan aku seperti yang disangkakan mereka kepada saya, dan ampuni segala kesalahan saya yang mereka tidak ketahui. Lihat. Artinya bukan senang bahagia, tapi dia takut minta kepada Allah. Ya. Dan dia sadar, aneh nggak punya, cuman nih orang puji saya. Dan sebagaimana dahulu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal atau Imam Abu Hanifah, Nu'man, Al-Imam Abu Hanifah ketika sedang berjalan, ya, hadza wiridnya Imam Abu Hanifah setiap malam sholat sebanyak 500 rakaat. Yusolun 500 rakaat. Kullal lailah, setiap malam. Pas lagi jalan, ada orang puji dia. Berbisik nih orang-orang. Tuh, Imam Nu'man, lewat kampung kita. Beruntung kita. Hadza Imam Nu'man, wiridnya dia setiap malam sholat 1000 rakaat. Nu'man dengar tuh. Imam Abu Hanifah mendengar ucapan orang ini. Kata Abu Hanifah, oh kalau begitu khalas. Ini nggak ada 1000, sholat cuma 500. Sekarang paksa hawa nafsu ini, sholat tiap malam 1000 rakaat. Jadi bukan kalau kita nggak punya, cuman seneng gitu. Kita nggak alim, cuman bang, ente alim beb, wah, masya Allah. Padahal kita bukan orang alim. Kata, ini masuk sifat yang berikutnya nih. Kata Imam Ghazali, wa in kanat asifa anta khalin anha. Kalau seandainya engkau mendapatkan pujian akan suatu sifat, padahal engkau tidak memiliki sifat tersebut, engkau dibilang alim, padahal kita bukan alim. Kita dipuji ente zahid, padahal kita bukan orang yang zuhud. Ente dipuji orang yang wara, padahal kita nggak punya sifat wara. Ente dibilang ente orang tawadhu, padahal ente nggak punya sifat tawadhu. Wa anta khalin anha. Orang puji kita nisbahkan kita punya sifat terpuji, padahal kita kosong, tidak memiliki sifat tersebut. Fa farhuka ghayatal junun. Maka bahagianya ini tanda ente orang gila udah. Orang gila. Ada orang nggak punya apa-apa. Masya Allah, ente punya istana,
Rumah ente mewah banget, padahal nggak punya rumah. Rumahnya gubuk. Rumah ente istana, berapa tingkat? Oh iya, ada saya. Berarti majnun nih orang. Dipuji senang, padahal nggak punya apa-apa. Majnun. Sama dengan kita bukan orang alim, bilang, Masya Allah, ente allamah, fahamah, ente alim, luar biasa. Terus kita senang. Hadza junun. Ini penyakit gila berarti ada pada kita. Berbangga dan berbahagia akan sifat yang nggak kita miliki. Ghayatul junun. Wa mithaluka kaman yahza bihi insan. Dan orang yang seperti kita nih kalau bahagia karena dipuji akan sifat yang nggak kita miliki, ini seperti kayak orang bercandain temannya, lagi ngeledek temannya. Ngeledek temannya bilang, ma aksaral etir alladhi fi aksai. Bilang, oh ini orang Masya Allah, ini nggak tahu di dalam perutnya minyak wanginya banyak banget nih kayaknya, minyak wangi gaharu dalam perutnya dia. Jadi ini orang buang angin, baunya bukan main. Cuman orang mau ngeledek nih, Masya Allah ini minyak wanginya gaharu kelas kakap nih katanya. Minyak kasturi yang jarang dijual, baunya kayak gini nih, Masya Allah. Terus dia senang, ya kayak begini nih. Atau dia bilang, wa ma'akyaba rawaih alati tafuhum minhu iza ghaba hajatah. Betapa harumnya, betapa wanginya dari apa yang dia keluarkan ketika dia buang hajat. Terus dia bahagia, berarti hajat majnun. Mana ada orang buang hajat wangi? Iya kan? Kata wa huwa ya'lam ma tastamil alaihi am'a'uh, dan dia tahu apa yang ada dalam perutnya. Dalam perutnya bukan minyak wangi, kotoran. Kemudian summa yafrah, kemudian dia bahagia ketika dipuji kayak gitu. Wa kadzalika idza asnau alaika bisalah wal wara fa farihta wallahu muttali'un ala khaba'ith batinik. Kemudian kita pun juga kalau seandainya sama halnya, kalau kita dibilang ente orang soleh, ente orang wara, padahal kita nggak punya apa-apa, terus kita bahagia, persis kayak tadi itu perumpamaannya. Hati-hati, wallahu muttali'un ala khaba'is batini. Allah bisa mengetahui apa yang tersembunyi dalam batin kita. Allah tahu siapa kita. Allah tahu bagaimana keadaan kita. Muttali'un ala ma fi batini. Wa ghawail sariratik. Dan sifat-sifat yang tersembunyi yang buruk yang di dalam dirimu, wa agdaru sifatik, dan buruknya sifatmu. Allah tahu, mungkin orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Fal madihu in sadak falyakun farahuka bi sifatika allati hiya min fadlillah wa in kadzab fa yanbaghi ayalik. Kalau engkau ada orang memujimu dan tepat, benar, jujur atas pujian dan kau memilikinya, maka bersyukurlah atas fadlullah, bukan karena pujian orang itu. Tapi kalau kadzab, kalau bohong, arti tidak ada padamu, maka jangan jadikan kebahagiaan, tapi justru jadikan kesumpekanmu. Bilang ente ini orang alim, ya Allah, ini orang nggak tahu saya jahil banget. Ini saya harus berubah, jadi motivasi jadi orang alim. Bilang ente ini orang soleh, padahal kita tahu siapa diri, ya Allah, ini orang muji saya. Dia kalau tahu nggak bakal muji saya. Maka jadikan itu motivasi biar kita bisa berbuat baik. Sebagaimana tadi dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Dia bilang 1000 rakaat padahal cuma 500. Bang, ya udah kalau gitu Anda bikin 1000. Jadi ucapan orang itu jadi motivasi dia, untuk menjadi baik di sisi Allah. Jadi yang pertama, seseorang senang dipuji karena merasa sempurna. Maka tadi dijelaskan kesimpulannya, kadang orang memuji suatu sifat yang layak dipuji atau sifat yang nggak layak dipuji. Kalau nggak layak dipuji, ingat semua bakal hilang, bakal sirna. Tapi kalau akan sifat yang layak dipuji, tergantung. Kadang kita benar memilikinya, kadang nggak punya sifat tersebut. Kalau punya sifat tersebut, maka Imam Ghazali bilang, jadikan bahagiamu bukan karena pujian, tapi bahagiamu karena pilihan Allah untukmu. Diberikan Allah untuk kita. Yang kedua, kalau kita kosong, jangan bahagia. Kenapa? Sebab kalau ente bahagia berarti hadza ghayatul junun. Ini orang gila namanya. Wah, kata.